Halo bolo-bolo, balik lagi di channelku Gustika Detsujat Mika. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang jahatnya dunia perantauan itu seperti apa sih. Sebelum kita memulai ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe ke channel saya, silakan subscribe-lah terlebih dahulu bolo, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya dan memberikan motivasi wawasan seputar pekerjaan dan perantauan bolo. Sering kita berbicara dan mendengar kata merantau. Dalam sebagian orang, merantau adalah jalan untuk memperbaiki ekonomi sekaligus menumpah diri menjadi pribadi yang lebih baik bolo. Merantau bukanlah hal yang hina. Orang yang meniatkan dirinya untuk keluar dari zona nyaman biasanya termotivasi oleh dua hal: untuk mengubah perekonomian menjadi lebih baik, atau karena hinaan atau cacian oleh orang-orang yang merendahkan dirinya bolo. Ya, walaupun kita tidak bisa menghindari cacian dan hinaan tersebut yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Saya pernah mendengar motivasi dari seorang motivator, yaitu Abdi Suryadin. Beliau pernah berkata seperti ini: kita tidak bisa menutup mulut seseorang dengan kedua tangan kita, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita bolo. Jangan dengarkan seseorang yang berusaha merusak mental dan semangatmu bolo. Jadikan cacian dan hinaan sebagai wadah motivasi agar kalian lebih bersemangat. Orang yang merendahkanmu biasanya orang tersebut ada di bawahmu bolo, dan menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkanmu. Merantau itu hal yang mulia. Kalian bisa membeli keperluan pribadi tanpa lagi melibatkan kedua orang tua. Tapi ingat, tidak semua orang yang merantau memiliki nasib yang selamanya baik bolo. Makanya saya pernah mengatakan tentang mental itu sangatlah amat penting bolo. Kita tidak tahu pekerjaan apa yang nantinya kita kerjakan jika kalian berangkat tanpa tujuan yang jelas. Satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa merantau itu bukan hanya sebuah kata berangkat dan pulang kerja saja. Kalian akan merasakan pahit manisnya di perantauan itu seperti apa bolo. Di perantauan kalian akan digembleng habis-habisan mental maupun tenaga. Dan balik lagi, itu tergantung kalian menjalani atau menyikapinya bagaimana. Jika kalian lulus akan hal itu, maka kalian akan paham bagaimana susahnya kedua orang tua kalian mencari penghasilan. Orang tua tidak menunjukkan rasa lelahnya cacian yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Orang tua hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak lainnya. Tapi terkadang kalian banyak menuntut hal-hal yang terkadang menambah beban mereka. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi ingatlah, kalian tidak akan pernah tahu kedepannya seperti apa. Dan ingatlah juga, jalan dan langkahmu itu tergantung oleh caramu memperlakukan orang tuamu itu seperti apa bolo. Bagi saya pribadi, doa dan motivasi orang terdekat, khususnya orang tua, sangatlah berarti bolo. Ini kenyataan bolo. Saya sedang tidak menjual nama orang tua hanya untuk dijadikan bahan konten. Ketika kamu sudah memulainya dan itu terasa sia-sia, percayalah bolo, kamu berarti belum yakin akan dua orang tua sebenarnya. Dan ketika kita sudah yakin akan keberadaan doa orang tua, semua terasa mudah untuk kita jalani bolo. Saya merasakan sendiri bolo. Saya selama bekerja tidak pernah mengalami insiden yang menyebabkan bos saya mengalami kerugian yang besar. Saya kira itu suatu keberuntungan, tapi semuanya itu salah besar bolo. Itu karena berkat doa orang tua yang ingin anaknya selalu sehat dan aman selama di perantauan. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Dunia perantauan sangatlah jahat bolo. Kenapa demikian? Karena pergaulan yang bebas menyebabkan orang tidak berpikir dua kali apa dampak yang terjadi nantinya. Saya mempunyai teman yang memiliki sifat yang berbeda-beda.
Ada yang melakukan hal buruk, ada juga yang memilih jalan yang benar. Punya banyak teman itu boleh-boleh saja bolo. Tapi ingatlah, bijaklah dalam memilih teman. Jangan sampai nantinya menyebabkan diri kita mendapatkan banyak masalah bolo. Orang yang berpikir pendek, biasanya orang tersebut akan memanjakan dirinya, di ibarat kata yang penting happy. Tapi orang yang berpikir panjang, biasanya orang tersebut akan berpikir 2 kali bahkan lebih jika ingin melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk dirinya bolo. Di perantauan jahat itu ketika seseorang dengan sadar memilih jalan yang salah dan menyebabkan dirinya mempunyai banyak masalah. Saya ada cerita, teman saya dulu sewaktu masih bekerja bersama di sebuah toko sayuran. Iya, saya tidak menyalahkan siapapun di sini, tapi tidak bosan-bosannya saya memberitahu kepada dia karena yang dia lakukan itu salah. Iya, tetapi saya gagal untuk membawa teman yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Dia lebih terpengaruh oleh dunia malam hingga terjumus dalam suatu masalah. Sangat disayangkan bukan? Seorang yang seharusnya membantu perekonomian keluarga, tapi malah semakin menjadi beban di keluarganya. Tapi jasa dia tidak pernah saya lupakan bolo. Dia yang pertama mengenalkan saya akan dunia kerjaan di Jakarta ini. Ketika saya berhasil nanti, saya akan mengajak dia untuk menikmatinya bersama sebagai bentuk persahabatan dan membalas budi akan kebaikannya dulu kepada saya. Perantauan memberikanku banyak pengalaman, entah itu buruk atau baik. Bagi saya pribadi, merantau sangatlah menyenangkan. Saya bisa mengenal orang-orang yang tadinya saya tidak mengenalinya. Merantau juga membuatku menjadi dewasa seperti sekarang ini, mengetahui mana yang salah dan mana yang benar untuk dilakukan. Video ini saya buat tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi sebagai tamparan agar kita selalu waspada akan jahatnya dunia perantauan itu seperti apa. Dan video ini saya buat real pengalaman pribadi saya dan ingin memberitahu kepada adik-adik kita yang ingin mencoba untuk merantau. Pesan saya selalu berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Pikirlah dahulu ketika kamu akan melakukan hal yang salah. Dampak apa yang terjadi, apakah merugikan atau tidak nantinya. Jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar pengalamanku bisa menjadi pembelajaran akan kejamnya dunia perantauan itu sendiri. Sekian dari saya, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih bolo. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this